Baik, kami akan menjelaskan materi rangkaian listrik AC dengan topik sinyal sinusoidal. Langsung saja ke materinya. Yang pertama adalah pengertiannya. Sinyal sinusoidal adalah bentuk gelombang fundamental yang paling dasar dalam sains, teknik, dan matematika. Sinyal ini menggambarkan osilasi atau getaran periodik yang mulus dan berulang. Lalu ada karakteristik utama dari sinyal sinusoidal. Yang pertama adalah amplitudo. Amplitudo adalah nilai puncak atau simpangan maksimum dari sinyal diukur dari titik tengah. Ini menentukan kekuatan atau intensitas sinyal. Dalam konteks listrik, ini mewakili tegangan puncak atau arus puncak. Yang kedua ada frekuensi dan periode. Kedua parameter ini saling terkait erat dan menentukan seberapa cepat sinyal berosilasi. Frekuensi menunjukkan jumlah siklus atau putaran lengkap yang terjadi dalam 1 detik. Satuannya adalah Hertz. Contohnya ada pada listrik PLN di Indonesia memiliki frekuensi 50 Hz, artinya tegangan berosilasi 50 kali setiap detik. Lalu ada periode. Periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu siklus penuh. Satuannya adalah detik. Periode adalah kebalikan dari frekuensi, yaitu T sama dengan 1/F. Yang ketiga ada fasa. Fasa atau sudut fasa adalah parameter yang sedikit lebih abstrak. Ini menggambarkan posisi awal atau pergeseran gelombang pada saat T sama dengan 0. Fasa diukur dalam derajat atau radian jika dua sinyal sinusoidal memiliki frekuensi yang sama, tetapi fasanya berbeda. Mereka akan dimulai pada titik yang berbeda dalam siklusnya. Baik, selanjutnya ada representasi matematis pada sinyal sinusoidal. Secara matematis, sinyal sinusoidal sebagai fungsi waktu T dapat dinyatakan sebagai Vt A sin omega T plus delta. Keterangannya, Vt yaitu nilai sesaat dari sinyal pada waktu T, A amplitudo nilai puncak, sin fungsi sinus memberikan bentuk gelombang osilasi, B frekuensi sudut, dan T yaitu waktu. Untuk lebih paham bagaimana rumus sinyal sinusoidal bekerja, maka disajikan contoh seperti berikut. Untuk lebih memahami apa itu sinyal sinusoidal, diberikan contoh soal pertama. Yang pertama yaitu menghitung sudut fasa di antara V1 sama dengan minus 10 cos omega T plus 50 derajat dan V2 12 sin omega T minus 10 derajat. Di sini kita harus menentukan 3 parameter, yaitu apakah frekuensinya sama, apakah bentuknya sama, dan apakah tandanya itu sama. Yang pertama kita harus menentukan apakah frekuensinya sama. Nah, di sini sama-sama bisa dilihat omega T, jadi frekuensinya sama. Kita bisa centang. Kemudian apakah bentuknya sama? Nah, di sini V1 bentuknya adalah cos dan V2 bentuknya adalah sin. Nah, ini berbeda. Nanti kita convert dari cos ke sin. Nah, yang ketiga apakah tandanya sama? Nah, di sini V1 memiliki tanda negatif dan V2 tidak memiliki tanda negatif atau yang bisa dikatakan positif. Nah, di sini kita bisa silang. Berarti yang kita silang ada dua, poin kedua sama poin ketiga, yaitu bentuk dan tandanya. Nah, kan kita akan mengubah V1 dari cos menjadi sin. Nah, ini ada rumusnya tersendiri teman-teman. Juga minus menjadi plus sin. Nah, ini ada rumusnya, yaitu Vm sin theta minus 90 derajat itu sama dengan minus Vm cos theta. Nah, ini berarti ini kan fase-nya tadi ini tinggal dimasukin ke sini, berarti di minus 90 derajat. Nah, tadi minus 10 cos omega T plus 50 derajat. Nah, 50 derajat ini dikurang 90 menjadi 10 sin omega T minus 40 derajat. Nah, ini adalah V1 nya. Dan mana yang mendahului? Teman-teman bisa komen di kolom komentar mana yang mendahului, nanti kita bakal bantu jawab. Untuk contoh soal kedua adalah Vt sama dengan 5 sin 4 pt minus 60 derajat. Nah, ini tentukan mana amplitudo, fasa, frekuensi sudut, periode, dan frekuensi. Nah, di sini kan kita bisa lihat nih, Vt sama dengan 5 sin 4 pt minus 60 derajat. Nah, di sini kan kita bisa lihat di sini amplitudo, di sini ada omeganya atau frekuensi sudutnya.
Nah, di sini juga ada sudut fasanya. Di sini VM-nya berapa? Ini VM-nya 5. Kemudian frekuensi sudutnya 4 pi radian per second. Kemudian sudut fasanya 60, di sini 60 derajat. Kemudian periodenya ini caranya bagaimana? Karena rumus omega sama dengan 2πf, maka ini bisa dibalik. F itu sama dengan kan 1/T. Nah, ini bisa dibalik menjadi T sama dengan 2pi per omega. Nah, ini tinggal masukin aja, omeganya kan tadi 4pi. Nah, ini tinggal masukin menjadi 2pi per 4pi sama dengan 0,5 second. Kemudian frekuensinya rumusnya sama dengan 1 per periode. Nah, ini tinggal dimasukin 1 per 0,5 second, ini menjadi 2 Hz. Gitu aja teman-teman. Di sini kita akan mensimulasikan 2 contoh soal di LTSpace-nya. Oke, awal mula kita buka file baru untuk membuat sketch baru ya. Kita klik ini. Kemudian di sini ada toolsnya. Ini ada tegangan, ini ground, ini resistor, ini kapasitor. Kita ini ada voltage-nya. Kita klik kiri, kemudian kita klik kiri lagi untuk menambahkan. Ini otomatis langsung kayak ngeduplikat ya teman-teman. Di sini kita klik kiri lagi. Kita hapus dulu yang tadi ya, agak salah ini. Kemudian di sini kita butuh resistor gitu ya. Jadi ini kayak komponen semuanya kita agak cantumkan semua dulu. Kita pasang dulu. Terus klik kiri untuk menghilangkan. Terus kita klik groundnya. Groundnya kita pasang sini. Klik kiri. Oke, kemudian kalau sudah kayak komponen kayak tegangan sama resistor sama ground sudah terpasang, kita sambungin komponennya menjadi satu agar tetap terhubung. Jadi kita pada pin groundnya kita klik kiri untuk memasangkan sambungannya, kemudian untuk membelokkan sambungan kita klik kiri lagi, kita sambungkan ke pin resistor 1 ya untuk V1 nya. Kita klik kiri, kemudian untuk resistor ke tegangannya kita juga sambungin. Setelah kita sambungin untuk V1 dan V2, kita sambungin dari resistor, ground sama tegangannya. Kemudian untuk mengisi dari V1 dan V2 nya, kita klik kursornya, kita arahkan ke V2 ini, kita klik kanan untuk, kemudian akan muncul voltage source untuk V2. Nah, kita pilih advance untuk mengisinya. Nah, kita pilih scene A ini untuk mengisi kayak amplitudo, frekuensi, periode sama beda fasenya, sudut fasenya. Dan kita klik. Nah, kita isi amplitudenya berdasarkan contoh soal nomor 1 tadi. Untuk V1 itu amplitudenya bernilai 10. Kita isikan nilai 10. Terus frekuensinya kan masih omega T kan teman-teman tadi. Nah, kita misalkan aja jadi 10 Hz aja ya. Nanti kita samakan sama yang V2. Kemudian T nilainya kan rumusnya 1 per F. T sama dengan 1 per F. Jadi nilainya 1 per 10. 1 per 10 sama dengan 0,1. Kita isikan 0,1. Terus untuk sudut fasenya di sini minus 40. Kemudian setelah semua diisi, terus kalau untuk yang DC offset theta itu kita nggak usah isi, jadi kayak nggak apa-apa dikosongin aja. Terus kita klik OK. Kemudian untuk yang V2 nya ini V2 ya, ini V1 V2 agak ada kesalahan tadi. Kan tadi ada kesalahan nih teman-teman. Nah, kita daripada nanti bingung sendiri kan ini V2. Kan tadi contoh soalnya V1 sama V2 Mas. Nah, kita langsung ganti saja nih. Kita kursornya kita arahkan ke nama tegangannya kan ini masih V2 sama V3. Harusnya kan V1 sama V2. Nah, ini kita ganti saja. Kursornya kita arahkan terus kita klik kanan. Nah, otomatis akan ada tampilan ini untuk mengganti nama. Kita ganti V1 kok V12, kok V11. Nah, V1 kita klik OK. Nah, otomatis sudah terganti ya, daripada kalian bingung. Nah, kemudian kita ganti juga ini untuk V2. Oke, terus kita klik OK.
Nah, oke, lanjut untuk mengisi yang V2-nya. Kayak tadi kita kursornya arahkan ke sumber tegangannya itu. Terus kita klik kanan. Sudah ada muncul voltage source, kita klik advance untuk mengisi kayak amplitude, frekuensi, periode sama sudut fasanya. Nah, untuk V2-nya itu amplitudenya bernilai 12. Nah, kita isi 12. Terus frekuensinya juga kan masih omega T kan tadi. Oh, nanti kita tadi kan kita misalkan 10 Hz, kita samain aja ke V1-nya. Terus untuk T di lain itu kan periode. Nah, periodenya kan sama juga, berarti otomatis kalau frekuensinya sama, otomatis periodenya, nilai periodenya mesti sama. Jadi nilainya 0,1. Terus untuk sudut fasenya V2 itu bernilai min 10, kita isikan min 10. Terus kita klik OK. Kemudian untuk nilai resistornya itu sama ya, untuk R1 dan R2 bernilai 1K atau 1000 ohm. Kemudian kita pencet untuk tombol run ini, nanti akan muncul kayak stop timing. Ini kita setting ke nilai konfigurasi, muncul tampilan konfigurasi analisis ya. Nah, untuk stop time-nya kita isi 1 aja biar nggak terlalu cepat. Dan ini untuk kayak mempercepat jalannya sinyalnya nanti. Terus kita klik OK. Terus setelah ini kan muncul kayak diagram sinyal nih. Nah, untuk menampilkan sinyalnya teman-teman, kita klik pada kayak kan ada V1 sama V2. Nah, kita klik V1 untuk menampilkan sinyal yang V1. Nah, terus untuk menampilkan sinyal V2 kita klik bagian V2 juga. Nah, di sini sudah ditampilkan sinyal V1 sama V2. Kemudian lanjut saja untuk ke contoh soal nomor 2. Kita buat sketch lagi, new schematic ini. Kita klik ini, kita zoom in. Nah, terus kita kayak tadi kita pasang tegangannya. Kan tegangan yang contoh 2 tuh kan VT sama dengan 5 sin 4 PT sama min 60. Nah, di sini kita pasang 1 aja. Kemudian kita kayak tadi komponen-komponen yang diberikan kita pasang kayak resistor sama groundnya kan. Yang dibutuhkan cuma tegangan, resistor sama ground. Kemudian kita sambungkan dari ground ke resistor, resistor ke tegangannya. Ini masih kurang. Kemudian kita sambungkan dari ground, kita klik kiri untuk menyambungkan ini, menggunakan klik kiri lagi, kita sambungkan ke pin resistor 1. Kemudian dari pin resistor yang seberangnya kita klik pinnya, pada pinnya kita klik kiri, sambungan ke sumber tegangan yang plus. Terus untuk yang sumber tegangannya minus, kita sambungkan ke ground juga. Oke, kemudian kita klik pada V1 ini, klik kanan untuk mengisi nilai amplitude, frekuensi, dan lain-lain itu. Terus kita klik OK. Kemudian kita masukkan nilai resistornya juga. Nilai resistornya itu sama 1000 ohm atau 1K. Kemudian kita klik run lagi, muncul konfigurasi analisis. Kita isi 1 lagi agar tidak terlalu cepat, jadi masih bisa terbaca sebenarnya. Nah, habis itu kan ini yang contoh soal 1. Nah, ini bagian untuk diagram untuk contoh soal 2. Nah, setelah itu kita klik yang contoh soal 2 ini, kita klik pada V1-nya. Nah, di sini muncul sinyalnya ya. Nah, berdasarkan contoh 1 itu kan tadi yang ditanya yang mendahului mana dulu nih, V1 atau V2. Nah, di sini bisa kita lihat yang mendahului itu sinyal V1 ya teman-teman, bisa dilihat sendiri sinyal V1 lebih dulu dari sinyal V2. Nah, untuk simulasi dari contoh soal nomor 2 itu kayak gini teman-teman, bisa dilihat. Oke ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.